Di tengah hiruk-pikuk kota itu, ada seorang wanita pemilik klub malam yang terkenal bernama Puong. Ia terperangkap dalam dunia malam yang penuh kegilaan, tenggelam dalam dosa-dosa masa lalunya, dan menutupi diri dari pertobatan. Namun, segalanya mulai berubah ketika Puong menyadari bahwa ia sedang hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang ia kandung. Asistennya bernama Pam kemudian memberikan saran agar Puong mempertimbangkan untuk menggugurkan kandungannya jika ia masih ingin terus bertahan dalam dunia gelap itu. Pada suatu malam, keributan terjadi di klub malam milik Puong yang mengganggu kenyamanan para pelanggannya. Asistennya kemudian segera memberitahukan bahwa orang yang membuat keributan tersebut adalah Saban, seseorang yang tidak terima dan mencoba untuk melawan. Namun, beberapa petugas keamanan langsung menghentikan aksi tersebut. Saban pun kemudian mengancam akan membalas dan membuat kehidupan Puong tidak akan tenang. Semakin lama, kehamilan Puong kemudian semakin tampak dan tidak bisa lagi ia sembunyikan. Menyadari hal itu, ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan malamnya, termasuk bisnis dan relasinya di kota itu. Ia khawatir anaknya nanti akan tahu bahwa ia adalah seorang mantan kriminal. Dengan berat hati, ia memilih untuk pindah ke sebuah desa yang sangat terpencil demi membesarkan anaknya dengan cara yang lebih baik. Kehidupan di desa ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan, sementara beberapa lainnya berdagang di pasar tradisional. Puong yang membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari dan untuk pendidikan putrinya terpaksa melakukan apa saja di sana. Salah satunya dia adalah bekerja sebagai debt collector, meskipun seringkali ia harus menggunakan kekerasan agar orang-orang yang memiliki hutang mau membayar. Gốc 3 chai, lại 450. Cái gì dữ vậy chị ơi? Pihak yang menyewa jasanya tidak peduli dengan bagaimana cara Puong untuk menagih hutang, yang terpenting tagihannya harus terpenuhi, dan jika targetnya kurang, Puong juga akan ikut kehilangan sebagian penghasilannya. Tak jarang, ia pulang dengan tubuh penuh luka, yaitu sebuah pemandangan yang sudah tidak asing lagi baginya. Đó, của mày á. Di sisi itu, pekerjaan Puong sebagai debt collector juga membuatnya dijauhi oleh tetangga dan masyarakat sekitar. Selain itu, stigma negatif terhadap wanita yang memiliki anak tanpa suami semakin memperburuk keadaan. Tak ayal, anaknya yang bernama Mai yang kini sudah badag menjadi korban dari latar belakang dan pekerjaan ibunya. Mai merasa malu dan hanya bisa terdiam saat teman-temannya memanggilnya dengan sebutan anak haram atau anak tukang tagih hutang. Mai sangat tidak suka dan merasa sangat malu melihat ibunya terus menjalani profesinya sebagai penagih hutang. Người chị đâu mà kỳ cục, không biết từ đâu chui ra nữa. Cho nên mình không hiểu. Tụi ơi, chữa hoang. Mà cha với chồng cái gì? Về đây đẻ con rồi nuôi con ăn học. Không biết thằng cha của nó nhọc bà nói vậy á, chứ mình không ở trong hoàn cảnh của nó. Ơi, ê, đi đâu? Ê, mày nghĩ mày là ai? Cái đồ không cha, cái đồ con quát đồ nó ra đi. Trong này không có gì hết trơn á. Đánh. Tụi mày làm gì vậy hả? Đi học về sao không về? Trời. Bà làm gì tôi? Trời, cái thằng này. Có sao không? Không. Keesokan harinya, Puong dan Mai kemudian pergi ke pasar berniat ingin menggadaikan barang untuk kebutuhan sehari-hari. Seorang pria kemudian mendengar keributan dan mendapati Mai sedang dikerumuni banyak orang. Ia pun bertanya-tanya kenapa putrinya dikerumuni orang seperti itu. Orang-orang di sana bilang kalau Mai adalah pencopet, namun Mai bersikeras bahwa ia hanya memungut dompet yang terjatuh di jalan dan hendak mengembalikan kepada pemiliknya. Karena kecewa tidak ada yang mempercayainya, Mai pun lari dari TKP. Ok Khang. Mai! Chạy chị mày lớn mà chạy chị đi đó. Tôi chưa có nói thì bà Không, ông sẽ thôi đi. gái. Puong segera mengejar putrinya, namun ia tidak bisa menemukan Mai di pasar. Tidak lama kemudian, Puong melihat Mai sedang memberontak saat dia mau diangkut ke perahu oleh orang tak dikenal di dekat sungai. Ia berusaha mengejar perahu tersebut, namun dihalangi oleh beberapa komplotan para penculik.
Alhasil, perahu yang menculik Mai berhasil menjauh dan Puong kesulitan untuk mengejarnya. Di tengah kebingungan mengejar para penculik yang sudah semakin jauh memasuki hulu sungai, Puong terpaksa merampas sebuah sepeda motor Supra milik seorang bapak-bapak yang sedang memancing. Selama perjalanan, Puong sempat berurusan dengan sesama komplotan yang masih mengejarnya, dan hal itu tentu saja sangat menyita waktunya untuk mengejar perahu penculik yang membawa putrinya. Puong dengan cepat mengambil motor pria tersebut dan memacu laju dengan sangat cepat hingga tibalah Puong di sebuah jalan utama. Di sana ia melihat perahu yang membawa Mai sudah tidak lagi terlihat. Bersamaan dengan itu, sebuah minibus melintas di depannya membuat Puong semakin panik. Di dalam minibus tersebut, ia melihat mayat yang sudah dalam keadaan tak sadarkan diri bersama seorang pria. Setelah mendapatkan informasi dari warga sekitar yang menyatakan bahwa minibus itu menuju ke kota Saigon, Puong segera menghentikan sebuah truk kargo yang kebetulan melintas di tengah jalan. Meskipun awalnya tidak diizinkan untuk menumpang, Puong yang bersikeras untuk nebeng dengan memaksa naik ke atas bak truk. Pada akhirnya sang sopir pun membiarkannya untuk menumpang. Sesampainya di kota Saigon, Puong langsung bergegas menuju klub malam bekas asetnya di masa lalu. Di sana, ia bertemu dengan Pam, yaitu mantan asistennya yang kini telah menjadi seorang bos di klub malam tersebut. Pam saat itu pun pangling dengan penampilan Puong yang kini terlihat sangat berbeda, layaknya seekor tikus jalanan. Puong meminta bantuan Pam untuk mencari Mai, yaitu putrinya yang diculik. Namun sayangnya, Pam menolak dan bahkan menyuruh Puong agar sebaiknya pulang dan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang. Bắt cóc con nít thì lên công an mà trình báo. Giờ chị làm ơn về giường giùm tôi một cái. Không thôi, tôi lại bị bà lấy theo. Uống đi. Puong kemudian memutuskan untuk mendatangi kantor polisi untuk melaporkan tentang anaknya yang hilang tersebut. Namun di sana ia malah kesal sendiri karena petugas di sana kerjanya terlihat sangat lambat. Akhirnya Puong berpura-pura meringis kesakitan dan meminta petugas untuk mengambilkan obat penahan nyeri. Saat petugas mengambil obat yang diminta oleh Puong, ia pun mengambil kesempatan untuk menggeledah tempat tersebut dan menemukan berkas orang-orang yang terlibat aksi penculikan dan penjualan organ. Menganggap berkas itu sangat penting, Puong kemudian segera mengambilnya dan kemudian meninggalkan lokasi. Sementara itu, petugas yang tadinya mengambil obat untuk Puong secara kebetulan bertemu dengan atasannya bernama Kapten Luong. Dia menyampaikan bahwa di meja resepsionis ada seorang ibu yang melaporkan tentang penculikan anaknya. Rupanya, umur anak yang diculik itu sesuai dengan usia anak-anak dari kasus penculikan yang tengah mereka selidiki. Luong segera mengecek tempat penyimpanan berkas dan mendapati ada beberapa berkas yang sudah hilang. Di tempat lain, Puong pun menyusuri setiap jalan dan juga gang-gang kecil bermodalkan alamat dari berkas profil yang dicuri, hingga akhirnya tibalah Puong di sebuah bengkel untuk menemui seorang pria bernama Teng yang diyakini satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan putrinya itu. Namun ibu Treng mengatakan bahwa Treng sudah lama tidak tinggal di rumah ini. Namun Puong tetap bersikeras, bahkan dia pun memaksa untuk masuk ke dalam bengkel. Treng yang mendengar keributan pada akhirnya dengan terpaksa keluar dari persembunyiannya, di mana saat itu juga Puong langsung menanyakan tentang keberadaan putrinya. Treng mencoba menutup-nutupi informasi dengan berpura-pura tidak nyaho tentang apapun. Namun Puong yang tidak bisa dibohongi mencoba memperlihatkan berkas profil Treng sebagai bukti bahwa Treng berhubungan dengan kasus penculikan putrinya itu. Khawatir terjadi sesuatu dengan putranya, ibunya kemudian memohon-mohon pada Puong agar tidak melibatkan anaknya. Sebaliknya, Treng yang tidak terima ibunya diperlakukan dengan kasar membuatnya langsung menyerang Puong dengan sebilah pisau.
Cô làm cái gì vậy? Con gái tôi bị bắt cóc. Bà tránh ra đi. Dừng lại. Dừng lại. Perkelahian pun semakin tak terkendali, membuat ibunya Trang juga semakin histeris dan ketakutan. Kau menangis dan berteriak, sembari terus memohon agar mereka berdua segera menghentikan perkelahian itu. Xin con. Đừng coi nổi đi con. Nói mau. Con nói mau. Thì tại có lò mổ sống, khi đã xuống con xe lửa là cô sẽ không bao giờ thấy lại được tụi nó. Bermodalkan informasi dari Trang, Puong saat itu juga memutuskan untuk menyusuri pusat keramaian dan secara kebetulan melihat seorang bocah perempuan yang tengah diseret paksa oleh seorang pria masuk ke dalam sebuah gang. Curiga dengan pria itu, Puong pun dengan segera mengikuti langkah si pria hingga berhenti tepat di sebuah rumah susun. Penghuni di sana yang tidak pernah melihat wajah Puong pun merasa curiga. Dan setelah menumbangkan beberapa penjaga di lantai pertama, ia kemudian melanjutkan pencariannya ke lantai berikutnya hingga baku hantam pun kembali terjadi. Lantai demi lantai ternyata dijaga ketat oleh para penjaga. Mau tidak mau, Puong harus melumpuhkan mereka dengan cepat. Jika tidak, nyawa putrinya lah yang akan menjadi taruhannya. Sampai akhirnya tibalah Puong di lantai gedung paling atas. Dia mengendap-endap dan menemukan sebuah ruangan di mana di dalamnya terdapat sebuah meja operasi yang dipenuhi oleh banyak darah yang berceceran. Dan betapa kagetnya Puong ketika di sana dia melihat sandal milik putrinya. Tak lama setelah keluar dari ruangan itu, Puong mendengar suara orang-orang yang sedang berbicara di ruangan lainnya. Ia pun mengalihkan perhatiannya dengan menutup pintu, membuat salah seorang pria berambut gondrong menghampiri asal suara. Dan perkelahian yang didominasi oleh Puong itu tak membuat seorang wanita bernama Tan Wop ikut campur. Ia justru duduk santai sambil menyaksikan hantaman demi hantaman. Tan Wop adalah seorang hero fighter dengan tingkat skill paling tinggi sekaligus mafia pelaku perdagangan manusia tersebut. Con tao đâu? Bắt tao đi. Thả con gái tao ra. Sebelum Puong kehilangan kesadaran, ia sempat mendengar percakapan Tan Wop dengan seseorang melalui telepon, sampai akhirnya dia pun pingsan dan kemudian diangkut oleh anak buah Tan Wop. Puong kemudian diseret dan dibuang ke sungai. Ia berusaha keras agar tetap sadar, hingga dalam keadaan hipoksia muncullah sebuah ingatan tentang masa lalunya di masa kecil ketika dia sedang dilatih keras belajar bela diri oleh ayahnya. Saat tersadar dari pingsannya, Puong pun segera menyadari bahwa saat ini dia sedang berada di dalam ruangan di sebuah rumah sakit. Tak berselang lama, datanglah Kapten Luong untuk menenangkan Puong dengan mengatakan bahwa putrinya baik-baik saja dan tidak ada tanda-tanda penculikan. Setelah Kapten Luong meninggalkan kamar, seorang perawat yang tadinya sempat mendengar perbincangan mereka saat itu juga merasa kasihan atas apa yang sedang dialami oleh Puong. Dan Puong pun mengatakan kalau dia tidak bisa hanya berdiam diri di rumah sakit, sementara putrinya di luar sana sedang dalam bahaya. Akhirnya, sang perawat mau membantu Puong kabur dari sana dengan melakukan sedikit skenario dengan menjadikan sang perawat sebagai sandera. Đứng yên! Đồng mô! Đứng yên! Đồng mô! Đứng yên! Đồng mô! Cứu tôi! Chúc cô may mắn. Cảm ơn chị. Setelah berpisah dan berterima kasih atas bantuan sang perawat, Puong pun kembali melanjutkan pencariannya dengan mendatangi rumah kakaknya terlebih dahulu, berharap mendapatkan bantuan.
Namun setibanya di sana, dia malah dicaci oleh sang kakak karena berani kembali ke rumah setelah kabur dan tidak menghadiri pemakaman orang tua mereka. Dengan berat hati, kakaknya pun menolak untuk membantunya, bahkan mengusir Puong saat itu juga. Cùng đường rồi em mới tìm về đây kiếm anh cho nó với chứ. Niệm đi. Bỏ đi làm giang hồ đám đâm. Thứ mà khiến cho mày chết đi là gì rồi? Tôi bỏ nhà ra đi, không nghe lời ba má. Phải là tôi sai đó. Xin con Mai ra là điều phấn đắng nhất của con Hai Phượng này đó. Mulai putus asa, dengan terpaksa Puong pun pergi dari rumah kakaknya. Dan tepat di depan pagar, dia melihat Kapten Luong yang ternyata sudah sejak tadi membuntuti langkahnya. Tahu dengan kasus penculikan tersebut, yang mana pada awalnya dia tidak berniat membantu Puong karena khawatir Puong akan mengacaukan penyelidikan itu. Namun setelah melihat kemampuan bertarung yang dimiliki oleh Puong, ia pun menyusun ulang strateginya dengan meminta peluang untuk bekerja sama untuk menyelamatkan bocah-bocah yang telah diculik. Và chỉ có cô mới biết chuyến tàu đó là chuyến tàu của cậu gì đó. Bởi vì tôi biết tàu vừa rời ra Sài Gòn khoảng 10 phút trước. Tak perlu menunggu waktu lama, mereka berdua pun memutuskan untuk mendatangi stasiun kereta api untuk mengamati setiap kereta yang lewat di sana. Di antara kereta-kereta itu, ada sebuah kereta penumpang yang membawa serta gerbong kontainer yang diduga berisikan orang-orang yang telah diculik. Setelah lama mencari, mereka pun menemukan kontainer incarannya. Hingga tanpa pikir panjang, Puong langsung menaiki kontainer tersebut. Quay, em chờ anh coi có chuyện gì. Ở đây. Setelah berhasil memasuki gerbong lain, ia kembali disergap oleh beberapa orang bawahan Tan yang jauh lebih tangguh. Alhasil, Puong yang kewalahan pun dihajar habis-habisan tanpa dapat melakukan perlawanan. Dari beberapa orang yang sedang mengeroyoknya, Puong pun akhirnya teringat dengan wajah seseorang yang ternyata itu adalah si Biang Kerok Saban yang dengan sengaja menculik Mai karena menyimpan dendam di masa lalu terhadap Puong. Saat itu juga, Kapten Luong menyuruh Puong untuk pergi ke gerbong lain, tempat di mana bocah-bocah itu diculik. Sementara dia yang akan mengurus para begundal yang ada di dalam gerbong ini. Di gerbong lain, Tan mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, di mana ketika dia mencoba menghubungi anak buahnya, ternyata tidak ada satu orang pun yang merespon panggilan tersebut. Dan benar saja, firasatnya itu terbukti, di mana tiba-tiba Wong memasuki kontainer hingga pertarungan di antara mereka pun kembali terjadi. Cũng lì quá ha. Hàng đã tới, chuẩn bị giao hàng. Con gái mày hả? Học võ là phải chịu đau. Meskipun tubuhnya sudah tak mampu lagi untuk bertahan, namun Puong tetap bangkit demi menyelamatkan nyawa putrinya. Pertarungan sengit pun memasuki babak akhir, di mana Puong menaklukkan Tan dengan sebuah tendangan yang sangat keras hingga membuat Tan ambruk dengan mata melotot meregang nyawanya. Setelah Tan dan antek-anteknya berhasil dibantainya, terlihatlah kereta itu tiba-tiba berubah jalur. Kapten Luong yang terpisah dengan gerbong Puong saat itu juga segera mengerahkan satuan kepolisian untuk bersiaga di tempat transaksi. Di sisi itu, anak buah Tan mulai diserang kebingungan karena pemimpin mereka itu tidak juga merespon. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari gerbong kontainer bersamaan dengan munculnya Puong yang langsung menyerang mereka menggunakan jurus serangan janda beranak satu.
Sayangnya di tengah pertarungan, Puong terkena tembakan. Di saat nyawanya dalam bahaya, saat itu juga muncullah Kapten Luong bersama satuan kepolisian yang datang untuk mengamankan keadaan, termasuk membebaskan Mai dan bocah-bocah korban penculikan lainnya. Mai kemudian menghampiri sang ibu yang saat ini terbaring tak berdaya. Beberapa waktu kemudian, berita tentang pembebasan para korban penculikan akhirnya ditayangkan di berbagai stasiun televisi. Menariknya, Puong dijadikan sebagai pahlawan atas tindakan heroiknya yang secara tidak langsung sudah menyelamatkan puluhan korban penculikan dan perdagangan manusia di Vietnam yang akan dikirim ke Kamboja. Dulu, Mai merasa malu dan menganggap ibunya hanyalah seorang begundal tukang pukul, namun akhirnya ia sadar bahwa sang ibu rela melakukan apapun, bahkan mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan dirinya. Tamat! Pesan moral yang bisa diambil dari cerita film Puri 2019 ini adalah bahwa cinta seorang ibu tak terbatas dan tidak mengenal batas apapun. Puong meskipun memiliki masa lalu kelam dan penuh dengan kesalahan, menunjukkan bahwa siapapun bisa berubah demi orang yang mereka cintai, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan segalanya termasuk nyawa mereka sendiri.